boleh. Dan kita bakal lihat nih di sisi area Alhampton ada sekitaran satu orang aja, satu tim aja maksud gua. Yang dimana Elite Nine Eternity yang bakal turun di area sana, dan kali ini First Rider tidak mau meninggalkan area pertahanan dari Refinery. Sedangkan anak-anak dari RRQ mau nggak mau turun di area drop zone yang berbeda, yaitu The Maze yang bakal mencoba untuk menjadi satu pertahanan mereka yang tanpa ada hambatan sama sekali. Tapi kalau kita perhatikan di area bawah ada tim yang bakal mencoba untuk firing di awal, yaitu Ignis dan juga anak-anak dari seharusnya. Waduh, Ses dan juga Aura Ignis kali ini bakalan berperang. Mereka bakalan tukeran satu time turner di sana. Kenzie mencoba untuk gocek kembali. Ada Medusa yang dipersiapkan, tapi ternyata shotgun 10-14 di early game kali ini akan membuat tim Aura kesulitan. Dan akhirnya berhasil memegang satu poin eliminasi. Dan Amek akan mencoba untuk membalas dengan jam cut, namun sayangnya Spasnya berhasil melewati seorang Shiro. Dan akhirnya tukeran kill untuk kedua tim. Trading 1-1. Dan masih ada fight yang selanjutnya dari seorang Fung di sana. Masih coba untuk repop gitu saja. Ada shotgun apakah bisa lagi-lagi dipersiapkan 10-14 kali ini. Berbelok menuju ke bagian sisi sebelah kanan harusnya, karena memang di tenda udah ditunggu. Dan akhirnya Ses kali ini bakalan kehilangan player yang selanjutnya. Dan ini akan menjadi training gacuan untuk mereka karena Aura berhasil mendapatkan 2 pastinya ya. Wow, ditekan terus ya dari shotgunnya ya. Dan kali ini kita bakal ngelihat nih 2 personil dari anak-anak sendiri yang bakal mencoba untuk ke arah Mamut. Dia ngebagi 2 positioning yang cukup berbeda nih Fiska dari drop zone yang dimana ada 2 orang mencoba untuk turun ke Mamut dan sisanya bakal turun di area yang sama seperti Aura. Tapi kali ini kalau kita lihat juga sepertinya dari sendiri berhasil untuk menghidupkan 1 orang. Dan mau nggak mau harus bertemu dengan 1 orang dari Legalot yang di bawah sana. Hati-hati, Legalot di sini bakal mencoba untuk memberikan informasi yang cukup akurat harusnya kepada sang teman-temannya. Dan kali ini dia melihatkah 1 orangnya? Oh ternyata tidak ya. Masih belum. Belum. Masih karena jauh. di sini Manurung sendiri atau mencoba untuk melakukan ultinya, tapi ternyata critical damage juga didapatkan Fiska. Itu dia charge booster, tapi lawannya Manurung gak boleh terlalu gegabah karena untuk fight jarak dekat kali ini Shiro bakalan bisa menang kapanpun. Dan akhirnya udah bakalan ada 1 poin eliminasi berhasil dibungkus oleh tim RRQ, di mana mereka turun di tempat yang lumayan krusial. Namun akan ada tamu lanjutan kali ini Baby Bond. Mereka berbelok dari bagian sub dan mereka bertemu di pos bagian Mamut ujung bawah. Dan tim RRQ mereka hanya mengirim 1 player saja. Di sisi lain Elite dan juga tim Dewa United mereka bakalan saling rebutan lootingan dari bagian sisi map sebelah kiri atas pasti ya Baby Bond. Yes, yang dimana sepertinya dari Manurung sendiri menggunakan 1 senjata yang cukup oke, yaitu Woodpecker untuk jarak jauhnya, yang dimana sepertinya dari School Play bakal mencoba untuk mengurungkan niatnya melawan anak-anak dari RRQ Kazu. Tapi di sisi lain ternyata ada Mader yang sudah lumayan cukup sekarat harusnya di tangan anak-anak dari komunitas kita, yaitu Elite Nine Eternity, yang dimana Elite Nine Eternity sendiri sudah terpulangkan 1 orang yang Fiskal. Ada Skylar skill. Hati-hati hilang Blue Wallet dan ternyata bakalan di-spawn lagi oleh seorang Mas di sana. Elite Nine akan ketemu lagi tamu barunya. Dari belakang mereka ada tim Dewa United dan depan mereka ada EVOS Immortal. Kira-kira apakah Sandwich Generation kali ini akan berjalan sangat amat mulus untuk tim Elite Nine, atau bahkan mereka masih bisa membela diri mereka untuk fight yang ada kali ini? Ya, dan ini masih belum kita lihat ya, karena sebenarnya ada EVOS Immortal juga yang seperti mau ikut campur, tapi ternyata Mader lumayan menerima debek yang cukup besar harusnya dari Elite Nine. Dan kali ini EVOS Mas bakal mencoba untuk memberikan pertahanan yang cukup oke, bakal maju duluan. Dan kali ini ada 3 orang temen yang bakal mencoba untuk nge-cover. Ada 1 granat yang bakal sudah dilemparkan kah? Belum dilemparkan, masih belum diurungkan niatnya, masih mencoba untuk dipegang saja. Tapi di sisi lain ternyata ada Ice Grenade yang sudah diberikan, bahkan Fadai berhasil untuk mengantongi 1 poin killnya kah, di mana Mans masih mencoba untuk dilakukan reviving. Ada 1 Chrono yang sudah diaktifkan dan langsung membuat pertahanan menggunakan 1 glue wall ya Fiska. Itu dia 1 glue wall nampaknya akan coba untuk diblokade dari seorang Fantasy. Kali ini sudah mempersiapkan 1 charge boosternya keluar dari time turner yang dipop oleh musuhnya. Dan kali ini Wan bakalan mencoba untuk adu hit, tapi sayangnya Wan dan juga Fantasy 1 timing secara langsung hilang gitu saja karena memang akan ada EVOS Immortal yang ikut campur atas fightnya kali ini. Dan masih ada Dewa United juga dari kejauhan. Mereka mencoba untuk mencari pundi-pundi poin kill atas pertarungannya EVOS dan juga Elite Nine. Tersisa sendirian dari seorang Fadai. Fadai masih coba untuk bermain agak sedikit lebih protektif the compound kali ini karena memang dia berada di lantai 2 dan entrance-nya hanya ada 1 aja. Jadi bisa dibilang Elite Nine mereka masih bisa aman untuk sementara waktu. Tapi jika 3-3-nya naik secara berbarengan menuju ke bagian atas, ini akan menjadi malapetaka untuk Elite Nine karena mereka bakalan dipulangkan. Tapi oh my god!
Quad kill grenade by Bams langsung menghilangkan 4 nyawa dari tim EVOS Immortal. Gagal maning, sang macan putih ditumbangkan oleh perkumpulan dari dewa-dewa. Wah, sayang banget ya di sini anak-anak EVOS Immortal harus tertusunkan bahkan di hashtag ke-12. Tapi dengan adanya Bams yang ternyata berhasil untuk dihidupkan lagi, satu granat yang connect berhasil untuk melumatkan 3 orang yang tersisa dari EVOS Immortal. Dengan adanya skill yang memang cukup dimaklumkan dengan adanya Alvaro, dengan satu granat aja masih bisa untuk menumbangkan. Dan kita bisa bilang juga bahwa sebenarnya EVOS Immortal itu lumayan krisis untuk segi resource ya. Tapi ada Fade yang ternyata diam aja di atas sana. Untungnya Fade kalau misalkan dia bersuara bernafas sedikit aja harusnya Mader dan Virus juga bakal tahu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari gerak-geriknya sudah ketahuan dan benar saja Elite Eternity harus puas di posisi ke-11 menyusul EVOS Immortal. 7 poin sudah berhasil mereka secure dan akhirnya Dewa United berhasil dapetin winning condition early game, kalah hari lagi secara baik kali ini. Dan makan kali ini mereka bakalan coba untuk mencari puni-puni lainnya karena menurut gue 7 poin kill untuk Dewa itu masih belum cukup. Tapi Masih tergantung dari game plan mereka itu seperti apa. Betul, dan dengan adanya untuk di early-nya masih zona pertama aja udah dapetin 7 poin itu udah oke harusnya ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini Rama lagi-lagi berperan yang cukup oke dari atas sana, bakal mencoba untuk nge-tapping ke arah bawah Fiskaloid. Kita tahu nih di bawah sana itu adalah tim komunitas kita yaitu Hellcurt yang memang posisinya tuh masih masuk ke dalam zona. Sedangkan ini masih zona pertama, masih terlalu geli aja untuk rasa sakit yang harus diterima dari Rans misalkan tidak berpihak kepada mereka untuk zonanya sendiri. Tapi kalau kita lihat juga dari minimap sendiri, sebenarnya Rule sudah mencoba untuk ngebuka dan untuk anak-anak dari Rans Esports. Aduh, penumpukannya ada di comment post dan juga refinery. Tapi ternyata circle yang selanjutnya masuk yang menuju ke bagian map sebelah atas. Berarti penumpukan di Bifrost akan terjadi kali ini atas 3 squad yang berada di sana. Dan mereka satu sama lain bakalan langsung saja membaku hantam terlebih dahulu. Dan juga ada beberapa perebutan zona yang berada di bagian sisi Bifrost. Dan GRC membuka beberapa tappingan dengan penggunaan 1 G36C nya di sana. Dan seorang Mario akan langsung saja melakukan repositioning menuju ke bagian sisi sebelah kiri. Dan Mario mencoba untuk membuka tembakan kembali dan akhirnya hampir saja menemukan 1 player, tapi ternyata kali ini Dewa United akan bertemu dengan tim RRQ. Namun sayangnya Marlon Son akan langsung saja ditumbangkan, tapi ternyata belum karena memang di sana justru GRC yang akan kehilangan 1 playernya karena spray yang dimiliki oleh tim komunitas dari mantap kali Hellcurt kali ini nggak main-main. Inhaler bakalan coba untuk dibuka, akan coba untuk diperlambat juga karena memang di sana bakalan ada 1 IC grenade yang memiliki radius lumayan besar. Dan kali ini Lim akan langsung standby terlebih dahulu melakukan upaya healing dan juga mereka sudah bersiap untuk melakukan penggerebekan ala Polresta Depok. Ala Polresta Depok ya, tapi kali ini Malojo berhasil untuk dihidupkan kembali dan sisi lain ternyata Marlon dia yang harus knockdown lagi-lagi bertukar saja untuk posisi knockdownnya dan kali ini berhasil untuk di-secure 1 kill poinnya di tangan Eki dari GRC menggunakan charger booster. Dan kali ini posisi dari GRC lumayan oke ya, dengan pertahanan yang cukup kuat juga, apalagi dengan adanya 1 kompon yang masih mereka bisa terima dengan di pinggiran zona yang harusnya masih masuk ke dalam kesatuan zona berikutnya. Dan kali ini di sisi lain Force Rider berhasil untuk mendapatkan 1 kill poinnya Fiskaloid. Aduh, Dewa United ketangkep 2 player tapi ternyata bakalan langsung dibalas begitu saja. Ada Bareta yang bakalan langsung masuk menuju ke bagian seorang Jars di sana. RRQ hilang 1 player dan ini akan menjadi tradingan antara Dewa dan juga tim RRQ. Sang Raja melawan Sang Dewa. Kira-kira siapa yang bakalan menang? Karena kalian harus langsung saja komen menuju ke bagian bawah karena memang untuk saat ini peperangan di early game bakalan terjadi antara mereka. Dan udah ada beberapa tappingan dan juga suara sinyal tembakan yang akan coba untuk dibuka, tapi kita masih belum tahu siapa yang buka tembakan tersebut. Foundation kali ini masih diisi oleh tim Dewa United dan juga tim Ina atau tim RRQ. Dan mereka bakalan coba untuk cek menuju ke bagian kolong terrain harusnya. Bams dan juga seorang Virus bakalan coba untuk regroup terlebih dahulu. Akan ada seorang Ibnu JR yang bakalan langsung masuk karena memang ada grapple gun juga yang berhasil mereka amankan. Dan kali ini RRQ harus turun menuju ke bagian sisi lower ground jika mereka mau mendapatkan visionnya. Dan juga masih ada Sutet kali ini yang menjadi satu bahan pertahanan utama mereka untuk 1v1 situation dari seorang Ibnu. Udah ada 1 treatment gun juga. Di sisi lain Lim berhasil mendapatkan 1 point kill dan Eki pun berhasil mendapatkan Malo dan bahkan dijadikan 1 kill kembali lagi. Berarti Hellcurt udah hilang 3 player ya, sisa 1 lagi. Kalau misalkan ketangkep berarti dia udah nggak ada lagi di posisi 10. Wah, sayang sekali anak-anak dari komunitas, but it's okay, nggak apa-apa karena sebenarnya Hellcurt sendiri masih ada sekitaran 2 orang aja di mana Seonnya lumayan sembunyi di balik di sana dan nggak ada apa-apa harusnya dari Seon sendiri, hanya berbekal G18 harusnya yang sudah dia terima setelah dia dihidupkan kembali. Makanya posisinya adalah paling benar ya udah diem aja di sana, paling nggak masuk klasemen ya, karena
masuk lagi-lagi placement. placement kalau misalkan bisa masuk paling nggak top 3 aja, top 4 aja udah oke, karena itu bisa dijadikan keunggulan apabila untuk poin-poin sakit fiskal. Benar-benar poin-poin sakit gue setuju. Ibnu JR dan yang lainnya, Ibnu NR maksud gue, Ibnu dan yang NR. lainnya mereka bakalan langsung saja melakukan upaya rotasi terlebih dahulu. Saya akan coba untuk dicari karena memang JRC kali ini akan melakukan upaya penyisiran menuju ke bagian map by Friend itu sendiri. Seperti apa yang tadi dibilang ketika circle yang pertama sudah coba untuk moving menuju ke sana, dan by Friend menjadi next territory. Ini akan ada beberapa penumpukan oleh 3 squad dan ternyata terjadi walaupun hanya terjadi oleh 2 player saja. Ini posisinya sebenarnya kalaupun Seon mau coba untuk nge-backstep juga nggak bisa ya, karena dengan G18 yang dia punya, apalagi JRC yang memang sudah proper sekali, dan di sisi lain ternyata Zoom yes berhasil untuk mendapatkan 2 personil dari First Rider. Oh my god, RRQ juga mereka masih mencoba untuk melakukan upaya setup terlebih dahulu. Ada Mal di sana yang berhasil mendapatkan kolong kuple di sisi lain. Ada Zoom Esports yang masih berada di bagian sisi atas panggung dari Refinery itu sendiri. Dan akhirnya kita bakalan langsung melihat terlebih dahulu beberapa pergerakan moving yang dilakukan oleh tim Zoom Esports. Mereka bakalan kehadiran tim 10 yang dimana tim 10 masih belum mendapatkan panggung sama sekali. Dan ini akan menjadi contender terbaik untuk di Refinery. Kenapa? Karena memang Zoom adalah tim pertama yang naik menuju ke satelit paling atas. Wow, dan kalau kita perhatikan sebenarnya sudah terjadi penumpukan antara 3 tim sekaligus, yang dimana RRQ lagi-lagi berperan yang cukup penting dengan ada tapping yang sakit menggunakan satu VSS yang connect ke arah Ralsi Sport, yang dimana sebenarnya dari Shaheen sendiri berhasil melumatkan satu orang, Ikinya berhasilkan untuk dilakukan ending karena cukup sulit harusnya, yang dimana di sisi sebelah kiri juga masih ada Rama mencoba untuk holding position. Fiska ada satu Skylar juga yang sudah dikeluarkan oleh sang Legalot, sang kapten terkuat di bumi kita. Tapi di sini Legalot sangat-sangat cerdas sekali karena dia sangat-sangat respect dengan posisi di belakang area kompon mereka yang bener banget, yang dimana masih ada satu tim di sana yaitu Dewa United. Dewa United masih ada, dan bahkan Rans juga berada di bagian sisi foundation. Dan kali ini bakalan kedatang tamu dengan menggunakan satu launchpad di sana sangat cepat sekali. Nampaknya ini akan ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh tim 6, dan menurut Go Foundation akan menjadi next contender yaitu adalah tim Rans Esports, dan bahkan Dewa United yang menjadi kill leader untuk saat ini akan bertemu dengan tim RRQ terlebih dahulu, dan akan bertambah juga nampaknya satu squad. Mereka bakalan langsung masuk menuju ke bagian vision dari tim 6 itu sendiri, dan akhirnya Dewa United masih menjadi satu kekeran untuk tim RRQ. Namun sayangnya RRQ masih menahan beberapa gempuran mereka. Ada GRC ternyata yang datang menuju ke tim fight kali ini. Yes, dan kita bakal ngeliat ya, tadi ada beberapa senjata yang sudah dikeluarkan, bukan senjata sih, lebih ke glue wall-nya yang sudah dikeluarkan ya, untuk mencoba untuk menjaga-jaga pertahanan untuk di late game. Tapi kalau kita rasa sih dengan adanya pertahanan dari RRQ sendiri ini cukup sulit, walaupun sebenarnya dia dapetin satu komponen yang cukup enak Fiska, karena posisinya dia benar-benar ngebagi posisi dari dua-duanya, yang dimana sebenarnya ini benar-benar masih tim agresif yang bakal mencoba untuk mempertahankan posisi dari RRQ Kazu sendiri. Dan di sisi lain ternyata masih ada tim lain juga yang dimana GRC masih mencoba untuk mempertahankan situationnya, dan kali ini tidak berpihak banget untuk Dewa United dan juga anak-anak dari Ralsi Esport, bahkan Zoom Esport yang masih jauh banget dari kata zona aman harus do something. Ada Auraga dan juga Ses yang berada jauh di area luar zona. Itu dia, masih banyak banget squad yang tersisa pastinya. 9 squad di bagian circle yang keempat kali ini. Kurang dari 40 detik mereka harus moving. Bahkan Aura Ignis mereka masih belum mendapatkan compounding sama sekali, dan mereka juga potensi bakalan terwipe. Dan ternyata Dranix yang dimana mereka hilang sekitaran 2 player di posisi knockdown masih bisa diselamatkan. Dua-duanya masih bisa di revive, masih bisa di body block juga secara baik. Ada satu frag grenade yang dilontarkan dan juga icy grenade secara tepat, dan Dewa United kali ini akan bakal langsung saja memberikan beberapa bombardir menuju ke bagian tim RRQ. Namun sayangnya Jar sudah mempersiapkan M79. Manur masih bisa mempertahankan kepalanya, namun sayangnya tembakan balasan dari Rain akan coba untuk di-pop menuju ke bagian sisi target sebelah kiri. Namun sayangnya kali ini dari seorang Rain masih bisa berdiri, dan akhirnya justru Legalot yang harus hilang, harus ditutup terlebih dahulu dengan ada satu global vision yang dimiliki oleh tim Dewa United saat ini. Benar-benar minim banget menuju ke tim RRQ. Ibnu coba untuk melakukan satu moving, Zero berhasil mendapatkan satu player dari seorang Rain, dan akhirnya tim Ses kali ini memiliki satu timing yang tepat sekali untuk masuk menuju ke bagian battlefield. Kalau memang dari tim Dewa United sudah hilang banyak, dan bahkan Ses kali ini bakalan langsung kedatangan beberapa peluru dari pelontarnya tim Ina atau tim RRQ. Akhirnya tim Rans juga bakalan berikut campur kali ini. Ya, dan kali ini ada Easy Peasy juga yang sudah melemparkan beberapa senjata, granat, dan kali ini ada flashbang ternyata yang sudah connect banget ke arah tengah-tengah, dan kali ini Iki bakal mencoba untuk ngeflank dari pertahanan yang cukup oke. Dan dengan adanya foundation yang gua rasa dengan rumit banget komponnya, First Rider mau nggak mau harus dipulangin Fiska. Scooper di sisi lain ternyata
bakalan langsung tereliminate saja dengan adanya zona yang terlalu sakit. Untuk di zona yang keempat kali ini Jars bakalan di jump shot dan bakalan langsung ditutup dengan adanya satu blue wall dari seorang Sheena ya harusnya. Dan ternyata Jars justru yang dihilangkan di sana. Razor masih bisa menyelamatkan satu kawannya dan seorang Syahir masih bisa bertahan hidup, namun sayangnya kali ini Syahir akan mencoba untuk melakukan upaya jogging dan ada jump shot dengan Minizu dan akhirnya Aura Ignis dieliminasi di posisi ke-8 beserta dengan tim RRQ Gazu di posisi yang ke-7. Rans masih berdiri sekitaran 3 player di sana. Roots berhasil mendapatkan 1 poin ke knockdown dari seorang Frank dan Ses pun masih bisa berdiri sekitaran 2 playernya. Mereka bakal mencoba untuk melakukan upaya manuver bertahan hidup secara tepat, namun sayangnya GRC kembali ke tim fight setelah mereka melawan tim RRQ. Bonyok barusan sama RRQ dan mereka bakalan langsung kembali lagi ke battlefield kali ini nampaknya Baby Moon. 164 damage yang sudah diterima oleh Lim. Mantul, granatnya mantul, tapi sisi juga berhasil untuk memulangkan anak-anak dari Ralsi Esports. 9 poin kira sudah didapatkan oleh GRC Esports dan kali ini bakal mencoba untuk mediasi terlebih dahulu sembari mereka untuk melakukan rotasi selanjutnya. Dan kali ini masih ada pertempuran juga akhirnya dari dekat mereka yang dimana masih ada anak-anak dari SUS Esports yang bakal mencoba untuk menutup jalan pintu masuk dari kontainer. Dan di sisi lain juga ada Virus yang diam diri di sana dan nggak bisa berbuat banyak. Itu dia, agak sedikit susah untuk memberikan appearance dan akan langsung ada Fajar dekat juga antara JRC dan juga tim SES. Kali ini Siro berhasil tertangkap gitu saja. JRC membelokkan vision mereka untuk bertahan hidup kali ini karena di sisi jam 12 mereka masih ada tim Dranik dan SES Gobobat pun tertangkap gitu saja karena memang di depan mereka ada seorang Virus yang langsung menutup nyawa. Dan akhirnya Dewa United kali ini bakal langsung mencoba untuk mencari beberapa pundi-pundi point placement di mana mereka masih bertahan di bagian top 4. Susana masih bisa bertahan. 4 player dari tim Dranik seharusnya mereka bisa memenangkan dan juga mendapatkan buya. Kali ini Eki berhasil melakukan seorang Virus secara cepat dengan penggunaan satu charge booster dan ternyata ada satu skill yang bakal langsung disumbangkan menuju ke bagian sisi depan. Dan akhirnya Mario kehilangan banyak sekali HP-nya. Eki dan juga Surya masih bertahan. Masih ada tim Dranik juga di sana masih berempat. Masih saya sentuh saja jadi mereka masih bisa melakukan upaya firing secara tepat dan akhirnya Surya berhasil ditumbangkan. Begitu juga dari seorang Mario. GRC kali ini kurang kabut karena memang dari tim Dranik mereka melontarkan beberapa lethality menuju ke bagian sisi jam 10 mereka karena di jam 12 mereka ada tim Zoom jadi mereka melontarkan beberapa lethality menuju ke bagian tim GRC saja. Satu Skyler skill bakal langsung coba untuk di pop gitu saja dan akhirnya Maal masih bisa mempertahankan beberapa posisi. AC80 bakal coba untuk di pop. Denzo berhasil melakukan ngotang di sana. Fajar tekanan terjadi satu time turn pun bakal langsung coba untuk dibuka begitu saja dan Reckless karena dengan penggunaan satu charge booster membutuhkan beberapa timing dan akhirnya ternyata mereka nggak mendapatkan timing tersebut dan akhirnya GRC yang buya. Gokil sekali tim fight kali ini Baby Mbu. Yes, GRC luar biasa, pinter banget sih menurut aku. Dia tidak